Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Jadi ini adalah video lanjutan saya yang sebelumnya ini saya tadi habis naik SH2 dari terminal Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta ini ya teman-teman, atau tepatnya di stasiun kereta Bandara Soekarno-Hatta. Jadi di atau tujuan ke stasiun Bandara Soekarno-Hatta ini ada dua koridor dari Transjakarta yang melayani perjalanan pulang pergi ke tempat ini ya. Ada SH1 dan SH2. Dan tadi saya habis naik SH2 dari terminal Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan sekarang dari stasiun Bandara Soekarno-Hatta ini saya akan melakukan perjalanan kembali ke arah Jakarta, yaitu ke Terminal Kalideres menggunakan koridor SH1. Kira-kira seperti apa perjalanan dengan koridor SH1? Ada unit apa aja dan operator apa aja yang melayani koridor SH1? Nanti saya coba kita lihat ya. SH1 itu seperti apa operasional pelayanannya. Apakah senyaman dari SH2 yang sudah dinaiki tadi dari terminal Blok M? Nanti kita coba lihat perjalanannya. Oke, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum. Selamat siang. Sampai di sini. Di tujuan akhir. Ya, halo teman-teman, selamat siang. Ini sekarang saya lagi ada di dalam atau di lobi dalam dari stasiun kereta Bandara Soekarno-Hatta, teman-teman. Jadi tadi saya ini ke sini habis naik SH2, koridor SH2 Transjakarta, yang dimana SH2 itu melalui rute dari terminal Blok M ke stasiun Bandara Soekarno-Hatta, teman-teman. Dari stasiun Bandara Soekarno-Hatta saya akan kembali lagi mengarah ke Jakarta dengan transportasi Transjakarta kembali, cuman koridornya berbeda, teman-teman. Untuk koridornya sendiri saya akan menaiki koridor SH1 ini untuk kembali kerja ke Jakarta, atau tepatnya ke Terminal Kalideres. Jadi kita lihat aja seperti apa kira-kira perjalanan kalau kita mau kembali ke arah Jakarta dari Bandara Soekarno-Hatta ini ke arah Jakarta. Apakah senyaman seperti SH2? Kita lihat aja ya. Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal 3. Silakan menggunakan transportasi lanjutan yang tersedia di lobi utama lantai 2. Terima kasih. Jadi stasiun Bandara Soekarno ini stasiunnya sangat nyaman ya, teman-teman. Buat yang sampai di sini ingin istirahat dan mencoba menenangkan diri, ini enak nih tempatnya nih, teman-teman. Tempatnya adem dan nyaman, fasilitasnya juga di sini bagus ya, lengkap. Ada tempat duduk, tempat buat ngecas HP juga banyak di sini. Di tengah sana di lingkaran itu. Cuman kalau untuk kita mencari konsumsi atau tempat makan jajanan di sini agak kurang ya, karena hanya tersedia Alfamart aja, teman-teman, di sini. Paling ada tenan juga tuh beberapa, kayak teh kocok segala macam. Dan bagi yang ingin menyambung transportasi selanjutnya dari stasiun Bandara Soekarno-Hatta ini, teman-teman bisa naik kereta mengarah tujuan Jakarta itu atau Manggarai ke arah sana ya. Dan ini ada meja informasi di sini bagi yang ingin bertanya-tanya. Dan untuk yang mau menyambung naik Transjakarta, kita bisa keluar ke arah parkiran keluar ke depan sana ya. Jadi karena saya mau naik Transjakarta, saya akan keluar menuju tempat parkir atau shelter keberangkatan dan penurunan Transjakarta SH1 ya, teman-teman. Dan bagi penumpang yang baru
kalau ingin menuju ke Bandara Soekarno-Hatta sendiri, teman-teman bisa menyambung dari stasiun ini ke bandara dengan menuju ke lobi atas atau ke peron keberangkatan kereta menuju Bandara Soekarno-Hattanya. Teman-teman bisa ke peron atas lagi ya menyambungnya. Jadi kita menuju ke lobi luar, lalu nanti di situ ada eskalator untuk melanjutkan perjalanan ke Bandara Soekarno-Hattanya dengan menyambung kereta yang sudah disediakan oleh pihak bandara ya teman-teman. Jadi bisa diikuti petunjuknya yang terlihat di sini, tertulis dengan jelas di papan petunjuknya. Ini mengarah ke lobi keluar dari stasiun Bandara Soekarno-Hatta. Untuk rutenya sendiri, untuk komuter lain Bandara Soekarno-Hatta ini, dia melayani stasiun-stasiun berikut ya, dari Basuta sampai ke Manggarai. Oke teman-teman, jadi karena saya ingin melanjutkan perjalanan ke arah Jakarta ke Terminal Kalideres dengan SH1, saya jadi harus keluar ke arah parkiran. Tuh, seperti terlihat di luar itu ada, cuman itu SH2 ya, Transjakarta SH2 yang mengarah ke Terminal Blok M. SH1-nya belum ada, jadi nanti kita tunggu aja untuk menaiki SH1-nya. Ini suasana atau keadaan di lobi luar stasiun Bandara Soekarno-Hatta nih teman-teman. Bagi yang ingin melanjutkan ke arah bandaranya, naik ke atas sana ya teman-teman, naik eskalator itu. Sekarang kita keluar aja yuk. Buat yang pengen nunggu Transjakarta, bisa nunggu di luar atau di dalam. Di dalam lebih adem sih, enak kalau nggak mau nunggu di luar. Oke yuk kita lanjut aja buat nunggu lagi SH1-nya. Jadi transportasi umum yang terlihat di depan stasiun Bandara Soekarno-Hatta ini, tadi ada free shuttle dan juga ada Transjakarta nih teman-teman. Transjakarta yang melayani ke arah stasiun bandara ini ada SH1 dan SH2. SH1 itu Terminal Kalideres ke Bandara Soekarno-Hatta, stasiun Bandara Soekarno-Hatta, dan SH2 Blok M, Terminal Blok M ke stasiun Bandara Soekarno-Hatta. Dan juga ojek online kayaknya bisa masuk nih. Kayaknya ada Bang Grab yang lagi nunggu ini. Cuman saya nggak tahu ya pastinya gimana. Oke, mari kita tunggu saja untuk Transjakarta SH1-nya. Sekarang jam 2:03. Sekarang jam 2:03. Dan armada yang mau kita naikin buat ke Terminal Kalideres belum terlihat terparkir itu. Dan ini dia teman-teman, SH1-nya udah datang. Ternyata pakai body Mercy juga. Ntar kita naik. Dan ini kita udah naik di armadanya teman-teman, SH1 tujuan Terminal Kalideres. Kayaknya karoseri Nusantara Gemilang ya. Dipakai sasis dari Mercedes-Benz, sama juga dengan armada SH2 yang kita naikin. Jadi SH1 dan SH2 dia menggunakan Mercy 1726 juga nih teman-teman. Pasti nyaman juga nih berarti perjalanan kita ke arah Terminal Kalideres yang berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita siap-siap buat pulang ke arah Jakarta lagi dengan Transjakarta SH1, dimana hari ini ada tarif spesial ya dari Transjakarta memperingati dari Hari Kemerdekaan
kemerdekaan Indonesia yang ke-81 17 Agustus diberlakukan tarif Rp8. Oke, mari kita berangkat. Selamat menyaksikan perjalanan. Dan armada ini tadi sampai sekitar jam 2 lewat. Sekarang jam 2:13. Persiapan berangkatnya teman-teman. Dan untuk armada SH1 dan SH2 untuk pembatasan dari ruang atau pembagian ruangnya itu nggak ada ya, jadi baik laki-laki maupun perempuan bebas untuk memilih tempat duduknya. Seperti saya sekarang ini, saya di depan itu nggak apa-apa nih ya untuk laki-laki. Yang kalau Transjakarta lainnya kadang kan ada pembatasan untuk wilayah depan, itu hanya khusus untuk perempuan. Jadi untuk seri-seri yang low deck itu rata-rata itu boleh ya, dibolehkan untuk pria duduk di depan nih teman-teman. Sedangkan tadi dari Blok M saya nggak kepikiran buat duduk di depan. Tadi baru nggak, oh iya bisa duduk di depan ya ternyata kalau untuk pria, kalau low deck ini. Sekarang saya coba untuk duduk di depan biar dapat view yang agak lebih enak kayaknya nih dibandingin perjalanan tadi naik SH2 dari terminal Blok M ke stasiun Bandara Soekarno-Hatta ini ya teman-teman. BTW ini bandaranya itu di sebelah mana ya? Walaupun udah ke area sini saya nggak tahu juga nih Bandara Soekarno-Hatta itu pasnya di mana. Ini halte pemberhentian pertama nih kayaknya teman-teman, dari arah perkantoran Soekarno-Hatta menuju ke Terminal Kalideres. Ini halte karena tadi berangkatnya dari stasiun kereta bandara, jadi ini berarti imigrasi SHIA nih ya, halte imigrasi Soekarno-Hatta. Kalau saya lihat-lihat dari rute peta perjalanan untuk pemberhentiannya ini cukup banyak nih teman-teman untuk koridor SH1 ini ya teman-teman. Oh, mengarah ke sana nih. Tadi ada pelang petunjuk terminal 1 dan 3 itu teman-teman, ke arah kiri. Ada petunjuk tuh, lurus terminal T3 keberangkatan Jakarta. Ke arah kanan terminal kargo. Ini pertama kalinya saya ke kawasan Bandara Soekarno-Hatta nih teman-teman. Tuh ada pelang-pelang petunjuknya. Terminal T3 Gedung VIP Jakarta, lurus terminal kargo belok kanan. Dan ini bundaran kargo nih teman-teman, nama haltenya nih teman-teman. Jadi bundaran itu tadi bundaran kargo disebutnya. Pemberhentian kedua dari stasiun kereta api bandara. Langsung
di SH1 ini cukup banyak nih teman-teman ya, ada sekitar 23 pemberhentian, terhitung dengan juga titik terminusnya. Pemandangannya asik, ada danau. Ini buat yang mau healing-healing asik loh nih kayaknya koridor SH ini. Cuman SH2 kan bulan besok udah mahal ya, kayaknya pakai SH1 aja deh tuh, biar agak murahan buat ongkosnya. Jadi lanjut lagi bahas bus stopnya ada 23 pemberhentian ya. Kalau dari perkantoran Soekarno-Hatta itu ada stasiun kereta bandara, cuman kayaknya tadi sebenarnya titik terminusnya itu stasiun kereta api bandara ya, agak berbeda sedikit dengan yang ada di rute informasi di web ataupun di aplikasi Transjakarta ya. Jadi ada stasiun kereta api bandara, imigrasi Soekarno-Hatta, bundaran kargo, terus simpang Rawa Bogor, perumahan Taman Merdeka, Mahkota, terus kampung Kemandoran, jalan Peta Barat 1, seberang SMPN 186, seberang jalan Rawalela 1, jalan Peta Barat, terus Masjid Jami Almarhumah, seberang jalan Alam Raya, seberang jalan Citra Garden 7, jalan Peta Utara, simpang jalan Peta Selatan, jalan SMK Jakarta 1, Pasar Hari-Hari Kalideres, terus seberang Rumah Sakit Keluarga Kalideres, seberang Hans ABC Kalideres, seberang Gedung Bali 3 Kalideres, terus komplek Polri Kalideres, dan tujuan akhirnya itu Kalideres 1 nih. Jadi cukup banyak bus stop pemberhentiannya untuk di SH1 ini, berbeda dengan SH2 ya. Indomaret Rawa Bogor. Bus stop perumahan Taman Mahkota. Stop Kampung Kemandoran di depan Alfamart Dusen Sastra Negara 3. Jalan Peta Barat 1 teman-teman, bus stop Peta Barat 1 depan Warkop Agam Medan.
bus stop Jalan Kota Barat, teman-teman. Jadi SH1 ini termasuk agak unik ya, walaupun apa namanya, dia menggunakan bus premium, bus besar, tapi rutenya seperti belusukan juga. Dia nggak menggunakan bus mikrotrans ya, tapi ini bus premium yang dipakainya. Asik sih, jadi nyaman ya kita naik koridor SH1 ini. Bus stop Masjid Jami Almarhumah, teman-teman, di depan apotik K24. Cuman bus stopnya nggak terlihat ya. Cuman patokannya K24 aja ya. Jadi jika kita bandingkan sama koridor SH2, ini rutenya memang kayaknya lebih pendek deh. Dan sekarang bus stop seberang Jalan Alam Raya, teman-teman. Walaupun rutenya lebih pendek, nggak tahu ya lebih pendek atau gimana dengan SH2, tapi kayaknya lebih pendek sih. Saya belum ngecek pastinya jarak tempuh dari SH1 ini berapa. Cuman ini untuk bus stopnya dia lebih banyak dan lebih rapat nih. Jadi kayak apa namanya, pelayanan rute di mikrotrans jadinya, walaupun dengan bus premium, tapi bus stopnya cenderung deket-deket. Dan kalau kita lihat tirai ada di depan sana, itu kan tulisan Nusantara Gemilang ya. Jadi kayaknya itu cuma itunya doang gitu. Apa sih namanya itu, tirai apa sih, sunscreen gitu ya. Cuman ini kalau nggak salah mah karoseri sebenarnya itu pakai Laksana ya, City Line 2 dia ya. Dan ini sekarang ada di seberang Jalan Citra Garden 7, teman-teman. Bus stop Citra Garden 7. Dan sekarang sudah 14.45. Tadi kita berangkat jam 14:13 ya kalau nggak salah ya. Hanya dengan setengah jam sudah hampir mayoritas bus stop sudah dilewatin ya, teman-teman. Tinggal 8 bus stop lagi menuju pemberhentian air ke Terminal Kalideres. Cepet ya, setengah jam udah hampir setengah perjalanan, udah lebih dari setengah perjalanan. Ini bus stop Jalan Peta Utara nih, teman-teman. Ada patung kuda, ciri khas Ciputra kali ya kayaknya nih, proyek-proyekan Ciputra. Bus stop Kota Barat. Udah masuk wilayah Jakarta Barat, pelang kantor wali kota administrasi Jakarta Barat. Ini ada bus stop apa, pemberhentian bus stop selanjutnya, cuman kayaknya apa nih ya, simpang Peta Selatan kayaknya. Pengumuman announcernya kurang kedengeran, sama tulisannya juga nggak ada. Dan sekarang kita ada di bus stop SMK 1 kayaknya nih. SMK Jakarta 1. SMK ya, betul, SMK Jakarta 1. Ada pelangnya tadi tuh. Apa namanya? Seperti nggak ada 100 meter ini pemberhentiannya. Dari mana tadi? Dari Peta Utara, Peta Barat, Peta Barat, Peta Selatan, simpang Peta Selatan tadi, SMK Jakarta 1. Sekarang pasar hari-hari Kalideres. Tuh. Bus stop pasar Kalideres. Jadi jaraknya dekat-dekat ya untuk SH1. Benar kayak mikrotrans ini jatuhnya, cuman dilayani
3 Kalideres. Jadi ini udah tinggal satu pemberhentian terakhir nih teman-teman, 2 sama titik terminusnya Terminal Kalideres. Tinggal komplek Polri Kalideres, lalu tujuan akhir kita Terminal Kalideres. Sampai nih teman-teman ke Terminal Kalideres. Ya, kita sampai di tujuan akhir dari SH1 Terminal Kalideres teman-teman. Setelah melalui perjalanan mungkin sekitar setengah jam lebih aja, ternyata cepat ya dari bandara ke sini. Perjalanan kali ini saya sangat cepat, ini udah sampai di sini di tujuan akhir Terminal Kalideres. Ini tempat parkirnya apakah sama dengan koridor lainnya, atau dia terparkir ada tempatnya tersendiri? Kalau itu kan di pinggir halte situ tuh, kalau koridor lain itu. Ternyata beda nih teman-teman, SH1 dia punya tempat parkir sendiri deh. Tuh di depan juga udah ada terparkir 3 udah armada. Oh, ini Nusantara Gemilang bener ini teman-teman, bukan Laksana deh tuh. Karoseri, ternyata karoserinya Nusantara Gemilang nih teman-teman. Oke, akhirnya kita sampai. Pak, makasih Pak. Sama-sama. Ya, di tujuan akhir kita Terminal Kalideres. Kita naik TJ 805 nih teman-teman. Ternyata bener Nusantara Gemilang sesuai dengan sun protect screennya itu. Dan ini dia teman-teman TJ 805 yang sudah kita naikin SH1, koridor SH1 dari Bandara Soekarno-Hatta ke Terminal Kalideres. Ternyata benar Nusantara Gemilang sesuai dengan sun proteksinya itu tadi, kordengnya. Kirain Laksana ya. Perjalanan yang sebentar ya dari apa namanya bandara, setengah jam lebih aja. Walaupun jalurnya jalur belusukan, pemberhentiannya unik kayak Jaklingko malah ya, deket-deket jarak pemberhentiannya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman pengalaman saya menaiki koridor SH, koridor Soekarno-Hatta dari Terminal Blok M tadi. Sudah coba SH2 dan sekarang SH1 ke Terminal Kalideres. Perjalanan hanya dengan 3.500 kita sudah bisa sampai ke Bandara Soekarno-Hatta teman-teman. Oke, mantap Transjakarta. Sekarang saya akhiri, terima kasih yang sudah menonton. Koridor SH saya sudah komplit jadinya dengan membuat video hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi, semoga terhibur dan tidak bosan dengan channel saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih dari Terminal Kalideres, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.